Salam dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto bersama Andio. Kita akan melanjutkan perjalanan ziarah kita, perjalanan ziarah iman menikmati kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, sedemikian jauh Engkau telah menyertai dan memberkati perjalanan iman kami. Roh Kudus telah menuntun kami sedemikian rupa untuk memahami apa yang harus kami lakukan melalui nasihat-nasihat-Mu. Kiranya kami semua tetap ada di dalam tuntunan Tuhan dan bimbingannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan Amsal 6 ayat 34 dan 35 yang berbunyi, karena cemburu adalah geram seorang lelaki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Saudara-saudara, menarasi soal cemburu dan akibat-akibat mengerikannya banyak di halaman Alkitab. Bahkan laku kriminal manusia perdana juga disebabkan akibat kecemburuan. Dalam Kejadian 4, saat Kain merasa panas hati, cemburu, korban persembahannya tidak di-ACC Tuhan, dia nekat memilih menghabisi nyawa Habil, adiknya, dengan cara yang tidak kesatria, tidak melalui perang tanding adu kesaktian, tetapi melalui jalan pengecut. Ia memukul pada saat Habil itu tidak menduga. Dia dihabisi dan disembunyikan mayatnya, dipeti eskan kisahnya, tidak dilaporkan kepada ayahnya Adam atau ibunya Hawa. Jadi cemburu ini ternyata usianya sudah setua usia manusia. Bukan produk cerita roman abad 20. Bukan pula hasil budaya Hollywood. Tetapi sudah ada bersamaan dengan munculnya sejarah kemanusiaan di bumi ini. Pada 1 Samuel 18 ayat yang ke-7, saat Daud kembali dari Palagan, peperangan dahsyat melawan raksasa Filistin Goliat, ia disambut dengan konser musik dan tari-tarian sepanjang jalan, dielu-elukan dengan lagu Ojo Dibanding-banding Ke, yang syair lengkapnya berbunyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lagu ini dinyanyikan terus-menerus, diulang-ulang, dan jadi sangat viral dan hit pada saat itu. Akibatnya apa? Saul sangat-sangat marah. Dia sangat cemburu dan berkata, kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Dan keadaan ini tutup dengan kesimpulan, sejak hari itu, maka Saul selalu membenci Daud. Itu ada dalam 1 Samuel 18 ayat 8-10. Dan entah berapa kali dan di dalam berbagai kesempatan Saul merencanakan pembunuhan terhadap Daud. Mengerikan akibat dan dampak cemburu. Apalagi yang tidak bisa dikontrol, ajudan, andalan, dan kebanggaan yang mengayomi keluarga Saul,
orang dekat yang berjasa menyelamatkan keluarga dan negaranya juga tega mau dihabisin. Sampai di sini kita paham mengapa pengamsal mengingatkan dengan bijak. Karena cemburu adalah geram seorang lelaki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapapun banyak pemberianmu. Jadi, cemburu dikatakan geram lelaki yang tidak mengenal belas kasihan. Pada saat ada kesempatan membalas rasa sakitnya, ia tidak mau barter apapun juga termasuk jasa-jasa yang telah diberikan kepada ajudannya Daud sekalipun. Kebaikan-kebaikan yang pernah ditunjukkan Habil kepada Kain pun terlupakan. Kegembiraan dan kebahagiaan yang mereka rasakan bersama sewaktu belum ada kecemburuan itu dilupakan begitu saja. Habis Kain menghabisi Habil. Habis Saul ingin membunuh Daud. Berkali-kali dia melempar tombak ke Daud. Untunglah Daud ini punya ilmu meringankan tubuh yang sangat mumpuni. Sehingga dengan sedikit gerakan menghindar, dia terhindar dari tombak runcing Saul dan nancap di tembok. Meskipun tidak tombak-tombakan, apalagi tembak-tembakan. Tetapi cemburu kan tanda cinta, kata orang. Ya mungkin. Tetapi juga tanda ketakutan atau akibat dari tanda iri dan dengki. Di dalam cemburu memang kita bisa menemukan cinta, tetapi juga takut. Takut kehilangan perhatiannya, takut kehilangan cintanya, takut kehilangan pengabdiannya, takut kehilangan hormatnya dan kekuasaannya. Wajar sih sebenarnya cemburu itu. Justru oleh karena ia mencintai. Yang tidak wajar adalah ketika cemburunya itu lebay. Karena ia jadi iri, jadi dengki, dan dendam. Karena ia merasa tidak aman dan tidak nyaman. Ia merasa terintimidasi yang selama ini dia nikmati. Jadi faktor paling kuat dari cemburu itu bukan pada cinta yang dimiliki, tetapi pada rasa tidak aman, terintimidasi yang selalu mengaminkan bahaya nih. Celaka nih. Harkat martabat saya jadi taruhan. Celakanya jarang orang mengakui perasaan cemburu itu. Gengsi. Mosok cemburu sama si kuat. Yang kucel. Gengsi dong. Padahal sesungguhnya dia cemburu. Sayangnya ia tidak pernah komunikasikan. Ia tidak utarakan dengan jujur. Malah ia selatankan dengan tidak jujur. Hanya karena ia kurang confident, kurang percaya diri. Nah, oleh karena tidak dikeluarkan, ia jadi beban pikiran. Ia jadi beban perasaan yang sungguh-sungguh mengganggu. Dan kalau tidak cukup seimbang, pandangannya jomplang, maka responnya bisa serampangan dan sembarangan. Punya kekuasaan, ia salah gunakan. Punya bedil, dia bisa tembak. Meski ngomongnya nembak tembok, meski ceritanya harkat dan martabat, si otongnya terhina, padahal ia yang kurang percaya diri. Punya kesempatan meski sempit, kata pengamsal, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun dan ia akan tetap bersikeras.
Jadi ia tidak mengenal belas kasihan. Yang dia kenal adalah dendam, kesumat. Selain deden dan kuat. Ia lupa firman bahwa kebencian adalah akar pembunuhan. Ia bisa lepas kontrol, dia lupa diri, lupa visi. Ia tidak bisa berpikir jernih dan berhati bening. Ia lebih menuruti api kemarahan, sehingga semua ikut terbakar. Bahkan kata pengamsal, ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras. Jadi ia tidak akan terima ampunan meskipun orang itu minta-minta ampun, nyembah-nyembah. Ia tidak ingat jasa orang itu meskipun menyakiti, membuat ia cemburu. Tetapi selama ini, dia adalah orang yang berjasa di dalam hidupnya. Ia akan tetap bersikeras, ia lebih mengeraskan hatinya, menyerahkan dirinya, dibakar oleh api kemarahan. Dan akibatnya apa? Sungguh-sungguh fatal. Di dalam sekejap, semuanya ambyar. Oleh karena itu, pikiran jernih, hati yang bening, dan menjaga keheningan itu perlu. Saat teduh itu berguna. Supaya kita tidak dikuasai oleh emosi. Sebab pada saat emosi, kita bisa lepas kontrol. Mudah sekali. Kata-kata kotor, tindakan melukai orang, dan diri sendiri sangat terbuka. Marah tidak akan menyelesaikan apapun, kata Grace Kelly. Dan saat marah, hitung sampai 10 sebelum bicara. Jika sangat marah, hitung sampai 100, kata Thomas Jefferson. Setiap kamu marah, kamu sedang meracuni diri kamu sendiri. Kemarahan itu tidak akan menyelesaikan masalah selain memperburuk keadaan. Maka ada sebuah nasihat lama yang sangat terkenal. Jangan membuat keputusan penting pada saat kamu marah. Kemarahan adalah emosi yang tidak perlu. Banyak hal di dalam hidup yang dapat memicunya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kamu bereaksi. Kalau saya memilih untuk tidak bereaksi, kata Nicola Adam. Karena kemarahan dimulai dengan kegilaan, diakhiri dengan penyesalan. Karena itu hati-hatilah. Ketika kita dibakar oleh api kemarahan, oleh api kecemburuan, hati-hatilah. Agar kita tidak melakukan hal yang bodoh, yang membuat semua bangunan yang kita dirikan ambyar seketika, dan membuat semuanya berantakan. Tuhan memberkati. Amin.